Bab 661. Mancelah yang datang bersama Direktur Departemen Perencanaan Kota Tuan. Gareth Zahner. Mance melangkah ke dalam gedung dan melihat tikus ramping dan anak buahnya tergeletak di tanah. Pusaran kemarahan berputar-putar di dalam dirinya, bukan karena Zeke tetapi karena betapa tidak bergunanya tikus ramping dan anak buahnya. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pria yang hidup dari istrinya. Tidak berguna. Dia melompat turun dari mobil dan berteriak pada Zeke. "Halo, kita bertemu lagi." Zeke menjawab dengan suara dingin, "Kenapa kamu di sini? Keluar." Semakin Zeke gelisah, semakin senang Mance. Dia menyeringai. "Mengapa tidak? Sekarang saudara laki-laki saya Michael adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek ini, saya di sini untuk memantau kemajuannya." Dia mencibir dan melanjutkan, "Ups. Melihat kekacauan di sini, Anda tidak akan dapat menyerahkan proyek tepat waktu. Saya kira Anda harus memberi kompensasi kepada Dewan Distrik Riverdale saat itu. Juga, anak laki-laki saya datang untuk menghancurkan bangunan karena tidak sesuai dengan standar konstruksi. Siapa Anda untuk menghentikan mereka dan memukuli mereka? Saya akan menuntut Anda untuk penyerangan." Zeke berseru, "Omong kosong. Nancy masih pemilik proyek ini." Mance menjawab, "Jadi, Anda masih mencoba berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi, saya mengerti. Dia telah memberikan proyek itu kepada Michael. Saya telah membawa Tuan Gareth Zahner dari Departemen Perencanaan Kota ke sini untuk datang dan memeriksa situs untuk membuat Anda kehilangan semua harapan." Mance kemudian berbalik dan menatap Gareth. Gareth berkata dengan berani, "Itu benar, Nancy telah memberikan proyek itu kepada Michael, dan saya ada di sana untuk menyaksikan serah terima. Sekarang yang bertanggung jawab adalah Michael. Dia menyadari bahwa proyek itu melanggar beberapa peraturan konstruksi, jadi itu sebabnya dia datang untuk menghancurkannya. Bangunan. Bagaimana Anda bisa menghentikannya dan bahkan melukai anak buahnya?" Gareth melanjutkan, "Selain itu, Departemen Proyek di bawah Linton Group telah menandatangani perjanjian taruhan dengan Dewan Distrik. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan proyek malam ini, Anda harus memberikan kompensasi 1 miliar kepada Dewan. Tunggu saja hukuman." Mance tertawa terbahak-bahak. "Tuan Williams, permainan berakhir. Saya mendengar Linton Group tidak berjalan dengan baik secara finansial, jadi saya tidak berpikir perusahaan akan memiliki cukup uang untuk membayar penalti. Jika itu masalahnya, Linton Group mungkin terpaksa menyatakan pailit." Nancy melompat turun dari mobil dan berteriak, "Michael memaksa saya untuk menandatangani dokumen transfer. Itu tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dinyatakan batal. Lagi pula, Gareth Zahner tidak ada di sana. Dia berbohong." Gareth Zahner berkata dengan dingin, "Diam. Aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik." "Kamu." Nancy sangat marah sehingga dia tidak bisa lagi mengatakan apa-apa. "Haha." Michael tertawa dan berjalan menuju Mance. "Tuan Williams, ini sudah berakhir. Kurasa kita yang tertawa terakhir." Dia menoleh ke orang-orang itu dan berkata, "Anak-anak, bangun dan terus hancurkan bangunan-bangunan itu. Karena semua bangunan ini melanggar standar konstruksi, kita harus merobohkannya dan membangunnya kembali." Zeke menjawab sambil menyeringai, "Betapa yakinnya Anda untuk mengatakan bahwa Anda memiliki tawa terakhir? Tunjukkan pada saya perjanjian transfer kepemilikan. Anda tidak boleh menyentuh apapun di sini kecuali Anda menunjukkan buktinya kepada saya." Michael memutar matanya ke arah Zeke. "Apakah kamu akan menyerah begitu saja? Baik. Bersiaplah untuk mengakui kekalahan." Dia kemudian mencapai kesepakatan transfer. Tepat ketika dia akan membuat perjanjian, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Sial, siapa yang membuang sebatang rokok ke sakuku?" Rokok telah membakar lubang melalui perjanjian transfer. Dia dengan cepat mengeluarkan dokumen itu dan memeriksa halaman-halamannya. Bagian yang terbakar persis di mana Nancy menjatuhkan tanda tangan dan capnya. Dunianya tiba-tiba menjadi kacau balau. Itu dia. Usahaku selama ini sia-sia. Semua orang ini dipukuli tanpa alasan. Bab 662. Ada apa? Mance tidak melihat persetujuan itu, tapi dia memperhatikan perubahan ekspresi Michael. Setelah menyadari ada lubang dalam perjanjian itu, Mance meledak marah dan menamparnya. "Bajingan! Bagaimana ini bisa terjadi? Dasar bajingan tak berguna." Michael menjawab dengan putus asa, "Aku bisa menjelaskannya, Mance." Mance menendangnya ke samping dan berkata, "Persetan dengan penjelasanmu.
Kau merusak rencanaku. Zeke tersenyum. Di mana tanda tangan dan stempel kontrak itu? Nancy akhirnya tersenyum. Dia pikir dia berpura-pura menjadi keren ketika dia menyalakan rokok setelah mengalahkan anak buah Slickrat. Jadi ini sebabnya dia melakukan itu. Lagi pula, pria ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Sebelum dia menyadarinya, kesannya tentang Zeke telah berubah menjadi lebih baik. Zeke menatap Garrett. Tuan Zahner, saya ingin tahu apakah perjanjian transfer ini masih berlaku. Wajah Garrett menjadi pucat. Dia memutar matanya ke arah Mance dan kembali ke mobilnya. Sebelum datang ke sini, Mance telah diberitahu bahwa semuanya di sini terkendali. Tapi tiba-tiba, semuanya berakhir seperti ini. Apakah mereka membuat saya datang ke sini sehingga saya bisa membodohi diri sendiri? Mance menggertakkan giginya dan menatap Zeke dengan tatapan membunuh. Anda pikir Anda telah memenangkan permainan, Tuan Williams? Tidak. Anda salah. Pembukaan grup Rider akan menandai kematian grup Linton. Tunggu dan lihat saja. Dia melompat ke mobilnya dan pergi. Zeke tidak menghentikannya, tetapi ekspresi ganas langsung muncul di wajahnya. Dia memandang orang-orang berpakaian hitam dan meledak dengan marah, kalian semua masuk tanpa izin dan menghancurkan lokasi proyek. Anda tidak hanya menyebabkan keributan di sini. Anda telah menyebabkan kerusuhan yang hebat. Apa? Kerusuhan yang disertai kekerasan adalah kejahatan yang mengancam keamanan nasional. Jika mereka semua dinyatakan bersalah atas dakwaan pengadilan ini, mereka mungkin harus menghabiskan setidaknya 8 tahun penjara. Sebagai seseorang yang layak menjadi lawan Mance, Zeke pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Ini juga berarti dia mampu menyematkan kejahatan ke mereka. Apa yang dia katakan mendorong semua pria ke dalam lubang keputusasaan. Tapi apa yang Zeke katakan selanjutnya memberi mereka harapan. Sekarang, saya akan memberi Anda 2 pilihan. Anda semua bisa menghabiskan 8-10 tahun penjara, keluar sebagai mantan narapidana, dan dipantau selama sisa hidup Anda, atau menyumbangkan tenaga Anda secara gratis dan lengkap. Seluruh proyek ini malam ini. Aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkan semuanya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semua orang segera memutuskan, kami bersedia bekerja. Kami berjanji untuk menyelesaikan proyek ini malam ini. Mereka lebih suka kelelahan selama sehari daripada masa depan mereka hancur. Zeke memerintahkan dengan suara tegas, bangun dan mulailah bekerja kalau begitu. Sekelompok pria berdiri dan menuju ke lokasi proyek. Nancy kemudian mendekati Zeke dan bertanya dengan hati-hati, Zeke, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Dia ragu-ragu dan melanjutkan, apakah kamu pahlawanku? Jantung Zeke berdetak kencang. Sial, sekarang dia curiga padaku. Aku seharusnya tidak mengungkapkan diriku di hadapannya. Tepat ketika dia akan menyangkal, sekelompok pria lain mulai berbondong-bondong ke departemen proyek. Ada sekitar 200 dari mereka. Pemimpin kelompok itu adalah Darren Collins. Sejak dia menjadi pemimpin dunia bawah Riverdale, Darren tetap aktif di distrik ini. Begitu dia menerima informasi bahwa Zeke diserang oleh sekelompok pria tak dikenal, dia segera datang. Namun, ketika dia melihat kekacauan di tempat, dia tahu dia datang terlambat. Merasa menyesal, dia berlutut dan meminta maaf, maaf, Tuan Williams. Kami datang terlambat. Semua 200 pria berlutut di depan Zeke juga. Jantung Nancy berdebar lebih tidak menentu. Sekelompok besar pria yang membungkuk di depan Zeke adalah perlakuan yang pantas diterima oleh seorang pahlawan. Dia hampir bisa memastikan bahwa Zeke adalah pahlawannya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ya Tuhan, kenapa kau biarkan ini terjadi? Ini terlalu konyol. Bab 663. Zeke berteriak pada Darren, siapa yang menyuruh kalian semua untuk datang? Darren menjawab, Tuan Williams, kami baru tahu bahwa Anda dalam bahaya. Apa? Apa menurutmu aku begitu lemah sehingga aku tidak bisa menangani ini sendirian? Zeke menyeringai. Meskipun Zeke terdengar sombong, Darren tahu apa yang dia katakan itu benar. Kalian semua, pergi. Darren, kalian tetap di belakang. Perintah Zeke. Oke. Darren segera membubarkan anak buahnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan Williams? Zeke melirik Slickrat. Sementara Zeke sibuk dengan hal-hal lain, Slickrat berhasil mendapatkan salah satu anak buahnya untuk membantunya melarikan diri.
Ikuti orang itu dan periksa latar belakangnya. Mengerti. Darren melompat ke mobilnya dan mulai membuntuti Slickrat. Nancy masih bingung. Kenapa kau menyembunyikan ini dariku? Katanya sambil menangis. Apakah kamu mencoba membuatku terlihat bodoh? Zeke menjawab, sembunyikan apa darimu? Sejak kapan aku membuatmu terlihat bodoh? Kamu adalah pahlawanku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu senang melihat bagaimana aku berperilaku seperti wanita yang sedang mabuk cinta? Nancy meratap. Zeke dengan cepat membantah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa yang membuatmu berpikir aku adalah pahlawanmu? Punggungmu persis sama dengan pahlawanku. Kamu adalah pahlawanku. Desak Nancy. Zeke tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apakah kamu bercanda? Punggung semua pria dari rahasia terlihat kurang lebih sama. Bagaimana kamu bisa melompat ke kesimpulan ini begitu saja? Tapi aura yang kau pancarkan saat semua pria itu berlutut di hadapanmu sungguh luar biasa, dan aku telah melihat aura luar biasa yang sama pada pahlawanku. Ini bukan sesuatu yang bisa dipalsukan dengan mudah oleh siapapun. Kata Nancy. Zeke mencoba menjelaskan. Biarkan aku menanyakan ini padamu. Siapa orang-orang yang berlutut di depan pahlawanmu? Tentara atau antek? Tentara, jawab Nancy. Dia melanjutkan, lihat. Orang-orang yang membungkuk di depanku hanyalah sekelompok kaki tangan. Aku tidak memiliki kekuatan untuk membuat sekelompok tentara melakukan itu. Nancy memikirkannya dan akhirnya tersenyum. Kamu benar. Seharusnya aku memikirkan itu. Kamu mampu, ya, semacam itu, tapi aku yakin kamu tidak memiliki kekuatan yang begitu besar untuk membuat pasukan tunduk di depanmu. Sial. Aku pasti punya hilang akal dalam membuat asosiasi itu. Kamu hanya disimpan. Pengusaha. Tentu saja, kamu bukan pahlawanku. Zeke terdiam. Apakah Anda harus begitu ceria setelah mengetahui bahwa saya bukan pahlawan Anda? Sementara itu, Nancy melihat Michael berusaha menyelinap pergi. Dia naik dan menendangnya ke tanah. Beraninya kau kabur, brengsek. Akan kupastikan kau akan didakwa dengan percobaan pembunuhan. Bersiaplah untuk masuk penjara. Michael memohon, tolong, kami adalah keluarga. Tolong jangan terlalu kejam. Keluarga Hinton masih mengandalkan saya untuk menghasilkan ahli waris bagi keluarga. Ini akan menjadi akhir dari keluarga kami jika saya masuk penjara. Nancy meraung, diam. Apakah Anda menganggap saya sebagai keluarga Anda ketika Anda mencoba membunuh saya? Sofia, bantu saya. Hubungi polisi. Berhenti. Sebuah suara keras muncul dari kejauhan. Aaron Hintonlah yang datang bersama keluarga Hinton lainnya. Michael diam-diam memanggil Aaron untuk meminta bantuan sementara yang lain sibuk menangani kekacauan tadi. Tidak ada orang lain selain Aaron yang bisa menyelamatkannya sekarang. Melihat betapa menyedihkannya Michael, Aaron berteriak, Nancy, beraninya kau bekerja dengan orang luar untuk menyiksa anggota keluargamu sendiri. Kau pengkhianat. Nancy menjelaskan, dengarkan aku, kakek. Dia mencoba membunuhku. Michael segera melangkah masuk. Aku tidak bersalah. Jangan dengarkan dia. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Dia sepupuku. Kakek, itu semua karena Zeke. Dia tidak senang kita ada di pihak Manche. Dia ingin membalas dendam padaku. Dia melanjutkan, Zeke bekerja dengan Nancy dan mencoba menjebak saya atas pembunuhan. Mereka menggunakan ini untuk mengancam saya untuk mendukung Linton Group. Kemudian, mereka menyerang saya karena mereka ingin saya menandatangani perjanjian yang memaksa saya untuk menghadiri upacara pencatatan mereka alih-alih upacara pembukaan Manche. Kakek, tolong aku. Ini mengerikan. Aaron menjadi sangat marah dan hendak menamparkan Nancy. Apakah kami membesarkanmu untuk menjadi pengkhianat bagi keluarga? Berlututlah, sekarang juga, dan minta maaf kepada Aaron. Aku ingin kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan berhubungan dengan Zeke lagi. Jika kamu menolak, aku akan menendangmu. Keluar dari keluarga. Aku bahkan akan menghapus kuburan orang tuamu dari kuburan leluhur. Bab 664. Zeke meraih tangan Aaron Hinton dan dengan lembut mendorongnya menjauh untuk menghentikannya memukul Nancy. Aaron tersandung beberapa langkah ke belakang dan hampir jatuh. Untungnya, anggota keluarga lain ada di sana untuk menahannya. Kemerahan muncul di wajah Aaron. Apakah kamu melihat apa yang dia lakukan, Nancy? Dia menyerangku. Dia musuh kita. Jika kamu memilih untuk berdiri di sampingnya, maka kamu adalah musuh kami. Tiba-tiba,
Nancy menyeringai. Itu adalah seringai yang dingin tapi menyedihkan. Dia telah menyerah sepenuhnya pada keluarga Hinton. Sejak muda, kakeknya selalu menunjukkan sikap pilih kasih terhadap Michael dan mengabaikannya. Dia mengharapkan perlakuan seperti ini karena dia adalah seorang gadis. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa dia akan pergi sejauh ini untuk melindungi cucunya. Michael lah yang berusaha membunuhnya, tetapi Aaron bahkan tidak repot-repot mengejar masalah itu. Dia bahkan mengancam akan menendang Nancy keluar dari keluarga. Itu benar-benar luar biasa. Upaya yang dia lakukan untuk membangun keluarga Hinton semuanya sia-sia. Anehnya, Zeke, yang selama ini berselisih dengannya, adalah satu-satunya orang yang berdiri di sisinya. Tidak ada artinya jika saya memilih untuk tinggal di keluarga Hinton. Dia menghela nafas dan berbalik. Aku lelah. Zeke, tolong hentikan orang-orang ini menggangguku. Aaron mengamuk. Apakah kamu gila, Nancy? Kamu memalukan keluarga. Mulai sekarang, kamu bukan lagi salah satu dari Hinton. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlututlah di depan kami dan minta maaf, sekarang juga. Zeke mencibir, aku akan memberi Hinton kesempatan lagi. Bergabunglah dengan Linton Group, dan keluargamu akan aman. Enyah. Aaron Hinton meraung, seseorang akan segera merenggut nyawamu, tapi kau masih punya nyali untuk membuat janji kosong semacam ini. Lelucon yang luar biasa. Dia melanjutkan dengan marah, tunggu saja. Mance akan menghancurkan Linton Group. Kalian semua akan segera mengemis makanan di jalanan. Saya mungkin mempertimbangkan untuk memberi Anda roti jika Anda mampir ke rumah saya di masa depan. Ayo pergi. Aaron kemudian pergi bersama anggota keluarga lainnya. Zeke tidak bisa menahan senyum kecut. Pria keras kepala seperti dia akan menghambur-hamburkan warisan keluarga. Sofia, tugas untukmu. Awasi orang-orang ini dan pastikan mereka menyelesaikan proyek sebelum tengah malam. Sofia mengangguk. Tentu saja. Omong-omong, apakah Linton Group sekarang dalam masalah besar? Zeke menjelaskan, bagi saya, itu hanya masalah kecil. Jangan khawatir tentang itu. Sofia menjawab sambil menyeringai, Nak, bisakah kamu memberitahu saya seberapa kuat kamu? Zeke tertawa. Anggap saja saya duduk di puncak piramida sosial. Sofia tercengang dan menutup mulutnya. Apakah kamu nyata? Zeke menjawab dengan misterius, hanya jika kamu percaya padaku. Nancy akhirnya kembali ke Linton Group setelah Dawn melakukannya. Bersama Leslie dan Susan, keempat wanita cantik itu kembali dipertemukan. Mereka segera melakukan beberapa rencana darurat seperti perampingan departemen dan mengambil langkah-langkah pemotongan biaya. Hal ini berhasil membantu Linton Group pulih dari ambang kebangkrutan. Tentu saja, ini hanya sementara. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka bisa menikmati stabilitas keuangan ini. Mereka bahkan tidak berani bermimpi untuk go public pada saat ini. Leslie begitu gelisah beberapa hari ini sehingga dia tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Memikirkan kehilangan semua yang telah mereka usahakan selama setahun terakhir membuat Leslie ingin menangis. Mereka akan memecahkan beberapa yang disebut masalah kecil jika Zeke bersedia membantu mereka. Namun, itu tidak terjadi. Keempat wanita ini perlu mengumpulkan pengalaman mereka sendiri. Dan hanya melalui pengalaman pribadi mereka dapat tumbuh dan menjadi dewasa. Pada hari ini, Leslie, sekali lagi, mengadakan pertemuan dengan Susan, Nancy, dan Dawn. Tidak mungkin bagi Linton Group untuk mengatasi krisis sekarang. Menyerahkan benteng untuk menyelamatkan raja adalah satu-satunya jalan keluar bagi kami. Kami perlu menjual beberapa properti kami untuk melindungi perusahaan induk. Leslie tidak akan mengusulkan ini jika dia punya pilihan. Begitu mereka menjual beberapa properti mereka, kapasitas dan kapitalisasi pasar mereka akan menyusut setengahnya. Tiga wanita lainnya tidak banyak bicara tetapi setuju dengan proposal tersebut. Bab 665. Namun, Zeke angkat bicara, jangan mudah menyerah, Leslie. Setidaknya mari kita tunggu sampai upacara pendaftaran. Mungkin keadaan akan berbalik bagi kita. Para wanita menggelengkan kepala. Bagaimana kita bisa go public dalam kondisi seperti ini? Tidak ada yang perlu dirayakan sama sekali. Kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu mencobanya, jawab Zeke. Pada saat ini, Sharon Edward, penanggung jawab Nutel Entertainment Linton Group masuk. Saya punya kabar buruk, Mes. Hinton.
Kami baru saja menerima pengumuman bahwa Rider Group telah mengundang Master Heller Lowe untuk menghadiri upacara pembukaan mereka, dan mereka berjanji bahwa Master Heller Lowe akan memilih sendiri 10 pasien dan merawat mereka secara gratis. Sharon melanjutkan, pengumuman ini menduduki puncak daftar berita paling trendy di mesin pencari. Buzz yang mereka ciptakan memiliki dampak yang hampir sama dengan General North. Apa? Lacey dan wanita lainnya tercengang. Mereka kemudian merasa kalah. Rider Group telah berhasil mengundang Master Heller Lowe ke upacara pembukaan mereka. Begitu banyak keluarga kerajaan yang rela menghabiskan banyak uang untuknya agar dia bisa memberikan perawatan kepada anggota keluarga mereka yang sakit, dan banyak dari mereka masih dalam daftar tunggu. Dengan kata lain, tidak mungkin bagi orang biasa untuk menerima perawatan medis dari Master Penyembuh Lowe. Namun, Mance memberi orang-orang ini kesempatan untuk menikmati hak istimewa ini. Ini pasti akan menarik banyak orang ke upacara pembukaan Rider Group. Itulah akhir dari Linton Group. Kami benar-benar hancur. Lacey menangis putus asa, Zeke, itu saja untuk Linton Group. Semuanya sudah berakhir sekarang. Kita bahkan mungkin harus menyatakan kebangkrutan dan memulai dari awal di kota lain. Fakta bahwa Rider Group dapat mengundang General North dan Master Heller Lowe ke upacara mereka menunjukkan bahwa mereka benar-benar tangguh. Bagaimana jika mereka memandang Linton Group sebagai musuh bebuyutan mereka? Kita tidak mampu bersaing dengan mereka. Zeke menepuk bahu Lacey dan berbalik untuk melihat Sharon. Mes. Edward, mohon rilis pengumuman dan beritahu publik bahwa General North dan Master Heller Lowe akan menghadiri upacara pendaftaran Linton Group. Hah? Semua wanita menatapnya bingung. Apa yang pria ini coba lakukan? Sharon merasa canggung melakukan apa yang Zeke perintahkan. Tuan Williams, saya tidak berpikir kita harus merilis berita palsu. Ini akan merusak kredibilitas Nutel Entertainment. Selain itu juga akan mencoreng reputasi Linton Group. Zeke berkata tegas, lakukan saja apa yang kukatakan. Sharon tidak punya pilihan selain mematuhi instruksinya. Baik-baik saja maka. Lacey dan yang lainnya menghela napas berulang kali. Mereka mengira Zeke pasti berusaha mencuri sorotan Rider Group dengan menyebut kedua nama tersebut, agar publik juga bisa memperhatikan upacara pencatatan Linton Group. Tapi apa gunanya? Tidak ada gunanya menarik perhatian publik ketika mereka tidak bisa menyelesaikan krisis internal di Linton Group. Pengumuman palsu seperti ini bahkan bisa menurunkan kredibilitas mereka sebagai korporasi. Tetapi karena mereka akan menyatakan kebangkrutan, mereka menyerah begitu saja dan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Zeke meninggalkan kantor dan menelepon Master Penyembuh Lowe. Kudengar kau akan menghadiri upacara pembukaan Rider Group. Master Penyembuh Lowe menjawab, jadi, Anda pernah mendengarnya. Ya, Rider Group memang mengundang saya. Mereka berjanji akan memberi saya rhodiola rosea jika saya pergi. Saya sangat membutuhkannya untuk mengembangkan jenis obat baru, jadi saya setuju. Zeke hanya menjawab, grup Rider adalah musuh bebuyutanku. Tuan Penyembuh Lowe panik. Maaf, Tuan Williams. Saya tidak tahu sebelumnya. Tapi saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Oke, jawab Zeke. Dia menghela nafas setelah mengakhiri panggilan. Zeke tidak pernah berpikir bahwa rhodiola rosea begitu berharga sehingga bahkan Master Heller Lowe yang terkenal harus menelan harga dirinya hanya untuk mendapatkan tanaman itu. Bahkan, dia tahu tanaman itu tumbuh di seluruh perkebunan herbal di desa bukit ketika dia mengunjungi tempat itu sebelumnya. Penduduk desa bahkan menggunakan tanaman ini untuk memberi makan babi. Master Penyembuh Lowe pasti akan hancur karena ini jika dia mengetahui bagaimana penduduk desa menggunakan tanaman ini.